本宗主这就送你一程。立刻自裁先。先吧，大头小蓝留下，其他人进到塔内。一棒！现在求饶，晚了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kemarin udah pada nonton belum yang Mimi buatin spoiler khusus siapa saja kah istri Deo Pak Boy? Hehe, asli ngejutin kalian kan? Tapi Mimi peringatkan lagi kalau kalian gak suka spoiler, Mimi saranin jangan nonton ya, hehe. Namun di hari ini bakal mantap guys. Kenapa Min? Jadi kita semua bakal melihat pertarungan sengit Hanyun dan teman-temannya melawan leluhur Istana Jiwa Ilahi dan para ketua lain. Ini bakalan seru guys. Karena hari ini kita semua bakal menyaksikan full pertarungan ya guys, dengan Deo Pak Boy menggunakan senjata pedang Hongmengnya. Apalagi Deo Pak Boy kita akan menghampiri makam istrinya yaitu Fang Lusun guys. Apa yang terjadi nanti? Nah, ini semua bisa terjadi karena di episode Senin kemarin kita semua sudah melihat secara terang-terangan dia duduk di kursi pemimpin Istana Jiwa Ilahi dan membuat Chikei tidak berkutik. Di sini Deo Pak Boy ingin membantai dan menghabisi Istana Jiwa Ilahi guys. Tentu dengan sandranya Se Tu Feng, suaminya si Chikei, mau tidak mau Chikei harus menuruti perintahnya Hanyun. Pada akhirnya Hanyun mendapatkan pedang pembantai Dewa Hong miliknya guys, yang super overpower dan sangat seru. Sekali tebasan, satu gunung pun auto hancur. Tapi yang tidak disangka-sangka adalah kemunculan leluhur Istana Jiwa Ilahi yang bernama Zhuge Wuliang. Nah, dia kuat banget nih guys. Apakah Deo Pak Boy dan teman-temannya bisa membantai leluhur ini? Pasti bakal seru bukan? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hanyun yang memanggil kera iblis untuk menangani leluhur Zhuge Wuliang. Adu kekuatan terjadi di antara mereka. Ditambah serangan jarak dekat yang sangat seru dan epik, mantap. Kera iblis sudah semakin kuat. Segera pasukan Istana Jiwa Ilahi diperintahkan untuk menyerbu. Hanyun tidak mau kalah, memanggil keempat raja binatangnya dan tuar. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Tan Tai Long mencoba menghabisi Se Tu Feng, tapi dihentikan oleh Chikei. Hanyun turun tangan untuk membantu Tan Tai Long. Sementara Si Yuqin kesulitan melawan tetua formasi guys. Tetua formasi mengatai Yuqinnya tidak tahu diri sebagai seorang putri suci istana. Tapi Yuqin membalas, semenjak insiden kemarin dia sudah sama sekali bukanlah putri suci. Nah lo, membuat tetua formasi murka dan ingin membantainya guys. Tapi kali ini Yuqin mendapatkan banyak dukungan dari wanitanya Hanyun. Sehingga Jiang pun turun tangan untuk beradu senjata melawan tetua formasi. Ada kesempatan Yuqin menebas dia dari samping guys dan tuar. Tetua formasi ditebas sampai jadi debu. Di satu sisi sebenarnya Yuqin masih tidak tega mengkhianati Istana Jiwa Ilahi karena di sini banyak orang yang dia kenal guys. Tapi Meng Yi dan para wanita Hanyun lainnya terus menenangkan dia. Meng Yi hanya mengatakan kalau di sini sudah tidak ada lagi yang layak untuk Yuqin selamatkan. Jadi memang semua yang berperang di sini udah menjadi musuhnya Yuqin guys. Sementara itu Se Tu Feng kesulitan melawan Tan Tai Long. Tan Tai Long segera mempersiapkan serangannya dan tuar. Se Tu Feng pun auto terbantai jadi abu guys. Chikei yang tidak sempat melindungi suaminya tetapi tenang saja. Karena Chikei sangat ingin bersama dengan suaminya, maka Hanyun akan membantunya dengan cara mengirimkan dia ke neraka guys. Hehehe. Segera pertarungan pun terus terjadi.
本宗主这就送你一程。 Sementara leluhur Cuka Wuliang mulai serius. Dia memanggil sosok naga raksasa dengan kekuatan domain 5 jiwa. Keren sekali. Tapi Kerasakti kita tidak takut guys. Kerasakti terkenal sangat handal dalam membantai para naga dan tuar. Sekali pukul, naga 5 jiwa tersisa jadi sisiknya doang. Cuka Wuliang menyesal sudah meremehkan kera iblis. Ternyata dia mampu menghancurkan naga 5 jiwanya. Tapi sisik naga yang tersisa dikendalikan untuk mengikat si kera iblis guys. Nasib untung dia masih bisa meloloskan diri. Tapi dirinya mulai kewalahan dan terluka. Tidak masalah. Ketika leluhur Cuka Wuliang sibuk mengoceh, kera iblis dengan cepat menerjang dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan tongkatnya dan tuar. Leluhur Cuka Wuliang ditebas sampai hancur guys. Cuka yang melihat itu mencoba kabur. Hanya mengejarnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu ataupun istana jiwa ilahi. Si Cuka terus memohon kepada senior leluhur yang mengasingkan diri. Istana jiwa ilahi sedang dalam bahaya katanya. Aku Cuka, putri dari generasi ke-21, meminta tolong. Sementara para tetua sudah tidak mampu bertahan. Bahkan mereka tidak pernah tahu masih ada senior kuat yang bersembunyi di istana jiwa ilahi mereka. Yang ternyata guys, di istana jiwa ilahi ada binatang suci penjaga istana yang ditinggalkan oleh leluhur nenek moyang dari zaman dulu. Hanya tidak membiarkan kesempatan pemanggilan itu terjadi. Dia terus menghimpit dan terus mengejar Cuka. Cuka terus berteriak meminta tolong atau istana jiwa ilahinya bakalan hancur dan tua. Muncullah sosok burung api raksasa yang mengatakan, selama ada aku, istana jiwa ilahi tidak akan hancur. Pancaran kekuatan yang dia salurkan juga sangat dahsyat, membuat hanya memerintahkan teman-temannya untuk menghentikan serangan. Masalah terbesarnya adalah burung ini adalah keturunan spesial kuno yang bernama gagak emas berkaki 3 guys. Kalian lihat saja kakinya ada 3. Ini setara dengan burung phoenix abadi dan sudah berada di tingkat 10. Lebih kuat daripada kera iblis nih, bahaya. Mau tidak mau, semua diperintahkan untuk mundur kecuali kera iblis, Tato dan Xiaolan. Mereka bertigalah yang paling kuat guys. Gagak emas mengatakan hanyanya bodoh, bukannya kabur tapi malah memilih untuk melawan. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, serangan pun dilancarkan. Serangan gagak emas memanglah kuat, tetapi dengan pedang Dewa Hongmeng dia bisa menahan api spesial dari si gagak emas guys. Hanya melancarkan serangan bertubi-tubi. Cuman api dari burung kecil saja tidak ada apa-apanya. Serangan hanya dan kera iblis berhasil melukai si gagak emas. Saking murkanya terkena serangan, dia pun ingin mengincar Tanya duluan. Tetapi bodohnya dia tidak sadar guys, sudah masuk ke dalam jebakan. Gagak emas yang maju pun langsung dibekukan dengan es Hongmeng. Ditambah kekuatan pengikat Tato dan Xiaolan membuat gagak emas tidak bisa lolos. Kera iblis secara cepat melancarkan serangan terkuat dan tuar. Tubuhnya ditebas dengan tongkat sakti sampai hancur, tersisa jiwanya saja. Jiwa gagak emas menangis guys, memohon untuk diampuni. Tapi sayang semua sudah telat, harusnya dari awal ya kan, dan tua. Jiwanya pun hanya tebas menggunakan pedang Dewa Hongmeng sampai hancur. Dewa Pak Boy ini guys. Cuka pun putus asa, pelindung istana mereka dihabisi. Leluhur Cuka Wuliang juga sudah meninggoy.
Istana Jiwa Ilahi akan hancur. Salah satu tetua yang masih mencoba kabur itu langsung dipukul dengan tongkat keras sakti sampai jadi abu. Semua istana ini hancur dengan tangannya Zhigui sendiri. Dia merasa tidak mampu mengatasi ini semua dan merasa malu kepada leluhur terdahulu istananya guys. Makanya sedari awal jangan cari masalah dengan Dewa Pak Boy, ya kan, ya enggak? Habis ini kakek bangkarunya Wuji juga bakal diincar nih, siap-siap saja. Zhigui memohon kepada Nankong Yuqin, mengingat hubungan mereka sebagai murid dan guru dulu, tolonglah agar jangan menghancurkan Istana Jiwa Ilahi. Tapi sayang, semua keputusan itu diserahkan kepada Tan Yun. Tan Yun ingin segera pergi ke medan perang para dewa, sementara sisanya di sini diurus oleh Ying Ying. Yang pasti semuanya dibantai habis, kecuali para muridnya memutuskan untuk menyerah. Wah, apakah Zhigui menemui ajalnya guys? Tan Yun pun membawa semua wanitanya ke medan perang para dewa. Dengan kekuatannya, dia menerobos ke dalam lembah, di mana di dalam lembah berisikan makam Es Jiu Feng. Ingat gak kalian sama makam ini? Nah, Tan Yun mulai menceritakan di kehidupannya dulu ketika masih menjadi dewa, ada satu wanita yang dia nikahi dan dia sayangi. Namanya adalah Fang Luxuan. Pelindung es yang ada di hadapan mereka ini berisikan tubuh jenazahnya Fang Luxuan. Tentu mendengar itu, para wanita Tan Yun auto terdiam. Tapi tiba-tiba kekuatan di dalam dirinya Su Ping itu bereaksi guys, menciptakan ledakannya sampai membuat Su Ping terjatuh lemas. Tentu mereka semua bingung dong, ini apa yang terjadi? Su Ping sendiri juga bingung apa yang terjadi kepada dia, tapi dia merasakan perasaan sangat sedih, saking sedih dan saking luar biasanya dia merasakan sakit hati. Kekuatan di dalam dirinya terus bergejolak, meledak-ledak sampai membuat kepalanya Su Ping itu juga sakit, seakan-akan mau meledak juga guys. Wah, ini kenapa nih? Ada apa ya guys? Apa ada hubungannya dengan makam Jiu Feng? Sekalian jangan kemana-mana dulu dong, karena ini bakal mengejutkan kalian nih, sumpah. Memang ketika melihatnya saja, wah, kok bisa nih? Tidak menyangka. Oke guys, mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 328 Ni Tian Zhezhun, di mana nanti kita semua bakal melihat. Kalian tahu kan kekuatan tersembunyi yang berada di dalam dirinya Su Ping yang waktu itu. Nah, sekarang hanya sudah cukup kekuatannya nih. Makanya dia dengan berani masuk ke dalam dirinya untuk membuka kekuatan tersembunyi itu. Dan keluar. Apa yang kalian lihat? Ternyata Su Ping dan Tan Yun akan bertemu dengan istrinya di masa dewa yang tidak lain adalah Fang Luxuan. Di sini Fang Luxuan mengenali Tan Yun guys. Tapi anehnya Xuan dan si Su Ping akan memeluk satu sama lain dan mereka berdua seakan-akan bergabung gitu guys. Ini mengartikan kalau memang benar Su Ping adalah reinkarnasinya si Xuan karena mereka bisa bergabung. Berarti benar dong selama ini kecurigaan kita semua. Sebenarnya Su Ping adalah reinkarnasinya si Luxuan guys. Wah. Tidak disangka-sangka bukan? Tidak terbayang. Gimana seru banget kan? Komen di bawah guys. Semakin epic dan semakin seru aja ceritanya nih. So, selesai dulu untuk part 327 Ni Tian Zhezhun. Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Yang pasti update lagi nanti ya kalian tunggu saja. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.